Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu opening terbaik pada anime di musim ini, yaitu opening dari anime Tokyo Revengers yang berjudul Cry Baby. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Opening Tokyo Revengers dibawakan oleh grup band yang bernama Official Hige dan Dis, yang berisikan 4 anggota yaitu Satoshi Fujiwara sebagai pemimpin vokal piano, Daisuke Uzasa sebagai pemimpin gitar atau backing vokal, Makoto Narazaki bass saxophone backing vokal, dan Masaki Matsura drum, percussion, dan backing vokal. Uniknya jika kalian klik nama official website mereka, maka yang muncul adalah 4 anggota lengkap mereka yang sangat mirip dengan tema Tokyo Revengers, di mana hanya memperlihatkan 4 orang pada halaman cover manganya, yaitu Draken, Maiki, Takemichi, dan Chifuyu. Yap, sama-sama 4 orang, dan persis orang ketiga yaitu posisi Takemichi merupakan vokalis utama dari band ini, yang dimana Takemichi juga merupakan protagonis utama dalam cerita Tokyo Revengers ini. Sangat kebetulan bukan? Saking kerennya dan diakui cover ini sampai masuk ending song kedua yang memperlihatkan animasi bergeraknya. Tapi di video ini karena lagi bahas opening dan bukan ending, jadi lain kali aja ya. Oke, lanjut. Judulnya adalah Cry Baby yang artinya cengeng. Kalau diartikan satu-satu artinya tangisan bayi. Oke, kenapa judul lagunya begitu? Ternyata ada kebetulannya lagi. Sesuai judulnya yaitu cengeng, itu merujuk pada sang protagonis yaitu Takemichi yang dijuluki sebagai pahlawan cengeng oleh Akun. Dan jika merujuk pada tangisan bayi, itu artinya juga bahwa Takemichi itu orang yang selalu menangis seperti anak bayi pada setiap episode. Ya, hampir semua. Mulai dari menangis pada episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ya, entah di episode 18 dan seterusnya Takemichi bakal nangis atau tidak ya. Soalnya video ini dibuat sebelum episode 18 rilis. Oke, lanjut. Nah, jadi judulnya itu memang khusus dibuatkan untuk Takemichi Hanagaki karena karakternya sering nangis dan juga cengeng. Dan kita masuk untuk membahas liriknya. Dalam huruf kanji adalah seperti ini, dan huruf romaji atau huruf Jepang dengan tulisan yang bisa kalian baca adalah seperti ini. Dan jika diartikan dari bahasa Inggris artinya kurang lebih adalah sebagai berikut. Ketika kerah baju ditarik, kita mendapatkan pukulan kuat hingga menjadi sempoyongan. Kemudian berdiri bahu-membahu di tengah hujan yang telah diramalkan. Kau tersenyum lebar, mengucapkan kebohongan seperti bekas luka pasti akan sembuh. Padahal adu mulut yang sering terjadi tak bisa dilakukan dengan baik. Jangan mengucapkan lelucon yang membosankan. Kebosanan itu pun terlihat dengan sangat jelas di balik mata. Kita menumpahkan air mata dengan pipi yang lebam berkali-kali, sementara menyandarkan perasaan yang tak stabil pada bahu. Kita terus melawan akhir buruk yang penuh kesalahan. Kenapa rasa sakit terasa lebih nyaman daripada kebahagiaan, bahkan bergema dengan lebih kuat sementara mendecakkan lidah dengan baju yang basah. Kita saling melihat wajah yang sembab dan tertawa. Di malam saat hujan deras, belas dendam pun diikrarkan. Oke, di paragraf pertama jelas mengartikan bahwa Takemichi dan kawan-kawannya sepertinya dikeroyok dan akhirnya bangun bersama-sama. Dan ketika hujan, mereka tersenyum lebar dan merasa baikan karena luka pasti akan sembuh. Padahal itu cuma kebohongan biar sesama teman tidak khawatir. Di paragraf kedua yang mungkin mengartikan adu mulut yang berarti adu bacot dalam bahasa Indonesia, yang artinya saling mengeluarkan argumen lah. Mungkin lebih mengarah pada karakter Takemichi dan Naoto yang dimana mereka berdua cuma adu mulut doang tentang masa depan dan juga masa lalu. Di paragraf ketiga kurang lebih sama dengan paragraf pertama, tapi di sini Takemichi dan yang lainnya mungkin merasa bahwa rasa sakit lebih baik daripada kebahagiaan. Loh, maksudnya apa? Nah, karena kalimat sebelumnya mengatakan bahwa mereka selalu melawan akhir yang buruk penuh kesalahan, artinya mungkin mereka tahu kebahagiaan mereka tidak penting lagi. Karena jalan ninja, maksudku jalan berandalan yang mereka tempuh memang lebih baik merasakan rasa sakit. Karena pepatah mengatakan rasa sakit mengajarkan arti dari perjalanan.
Dan di paragraf terakhir sama juga dengan sebelumnya, yang lebih mengarah ke pembalasan dendam Takemichi kepada orang yang telah membuat hidupnya hancur, yaitu Kiyomasa, saat hujan turun. Dan untungnya Takemichi berhasil menang. Ya, kurang lebih begitulah arti dari lirik lagunya sendiri. Dan yang kami bahas ini versi TV-nya ya. Untuk full versionnya kepanjangan, tapi intinya sama kok. Oke, lanjut. Kita masuk ke poin utama, yaitu membahas visual dan menemukan beberapa detailnya. Scene dibuka yang memperlihatkan tulisan Tokyo Revengers. Jadi ini adalah kanji untuk Tokyo dan ini adalah untuk Revengers yang artinya pembalasan. Dari scene-nya sih memperlihatkan bekas peluru yang mengenai kaca atau cermin. Dari semua chapter yang saya baca sejauh ini, seingat saya memang tak ada scene kaca pecah dengan satu lubang seperti ini. Adapun pistol pasti tidak mengenai kaca atau cermin apapun dalam ceritanya. Atau apakah ini adalah spoiler untuk endingnya nanti? Patut kita tunggu. Sejauh ini yang cocok atau bisa dibilang nyambung adalah cover manga atau style dari cover komiknya. Yang dimulai dari vol 1 yang dimana ada 2 tembakan di setiap covernya. Atau tanda corak yang sebenarnya tandanya harusnya sama dengan tanda air jatuh. Scene berikutnya memperlihatkan kota Tokyo dalam anime ini. Lalu memperlihatkan Takemichi berjalan di jalan sendirian dan tiba-tiba saja di seberang jalan atau lorong sebelah kanannya muncul Naoto Tachibana yang berjalan bersamaan. Nah, ada 2 detail atau teori tentang hal ini. Pertama, anggap saja jalan ini merupakan jalan kehidupan Takemichi di mana ia sendirian. Dan tiba-tiba ada Naoto yang berjalan bersamanya, artinya masuk dalam kehidupan dan tak sendiri lagi. Dalam hal ini menyelamatkan pacarnya dan juga kakaknya. Teori kedua, mengenai garis waktu masa depan dan masa lalu. Jadi anggap saja Takemichi awalnya sendirian adalah ia berada di timeline pertama. Dan tiba-tiba ada Naoto yang entah dari mana dari timeline kedua dan masuk ke jalur kehidupan masa depan Takemichi. Begitulah kira-kira konsep waktunya secara sederhana. Berikutnya, memperlihatkan Sano Manjiro yang lebih akrab dipanggil Maiki. Pemimpin geng Toman dengan outfit yang sejauh ini belum pernah diperlihatkan. Lanjut, scene berikutnya adalah Ryugu Jiken atau yang biasa dipanggil dengan nama Draken. Dengan baju khasnya, sedang berdiri di lorong sendirian. Kenapa di lorong? Nah, jawabannya bisa kita lihat di scene berikutnya, yaitu Tachibana Hinata yang berada di taman, yang merupakan tempat favoritnya sejak SD hingga sekarang. Nah, jika dipikir-pikir lagi, bisa saja 3 karakter ini posisi mereka saat diperlihatkan adalah tempat terbaik mereka. Mulai dari Meiki yang mungkin kurang jelas berada di mana, tapi kami tebak berada di atap gedung, karena anginnya sepoi-sepoi sampai menggoyangkan rambutnya. Lalu Draken yang berada di geng gelap, karena Draken sendiri tinggal di tengah kota yaitu tempat pijat plus-plus. Dan terakhir Hinata yang sering duduk di taman. Lanjut, scene yang memperlihatkan 4 sahabat Takemichi sejak SMP. Scene yang sama yang diperlihatkan pada episode 1 di awal kemunculan mereka berempat. Lanjut, scene berikutnya memperlihatkan Chifuyu, wakil ketua divisi 1 Toman yang baru saja diperkenalkan pada episode 17. Berikut, Takemichi yang seakan melihat sesuatu dan berusaha menjangkaunya. Yang artinya bisa saja ia baru memulai kisahnya untuk menyelamatkan orang-orang. Mulai dari scene ia berjalan di tengah hujan yang merupakan scene ketika ia menyelamatkan Draken, scene ketika ditusuk oleh Kiyomasa, Draken yang sudah dispoilerkan mati pada awal cerita. Takemichi-nya masih berjalan di tengah hujan yang saat itu berusaha menantang Kiyomasa. Dan scene yang memperlihatkan foto masa kecil Toman atau saat terbentuknya geng Toman. Lanjut, scene yang memperlihatkan Takemichi terduduk lesuh dan di belakangnya ada mobil yang terbakar yang merupakan spoiler bahwa Hinata akan mati ke depannya. Lalu Takemichi yang berjalan lagi di tengah hujan. Berikutnya, Baji dan Kasutora, 2 orang yang sudah resmi bergabung ke geng Valhalla dan juga merupakan 2 sahabat yang berusaha mencuri motor untuk kado ulang tahun Maiki. Sekarang sudah dewasa. Lalu Takemichi lagi dan lagi, tapi kali ini tangannya sudah berbekas akibat tusukan pisau dari Kiyomasa. Lanjut, memperlihatkan Hanma Suji, karakter yang muncul sebagai ketua pengganti Mobius dan juga Valhalla. Arti dari simbol di tangannya adalah dari tangan kiri berarti dosa dan tangan di sebelah kanan yang bertuliskan hukuman.
Berlanjut, Takemichi yang sadar dan melihat ke depan lagi, mungkin seperti mengisyaratkan ada harapan. Lalu, memperlihatkan semua petinggi Toman mulai dari ketua, wakil, dan masing-masing ketua divisi, yaitu divisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi yang spesial adalah hanya Chifuyu Matsuno alias wakil divisi 1 saja yang ikut nimbrung di sana atau ikut gabung dalam foto sesi petinggi Toman ini. Padahal wakil divisi lain tidak ikut loh. Memang sepertinya Chifuyu dicurigai sebagai anak emas. Lalu scene berikutnya memperlihatkan kisah Kiteta yang siap menutup pandangan dengan tangannya, yang artinya adalah semua rencana busuknya untuk menjadi pemimpin Toman atau orang kedua di Toman. Dan dilanjutkan dengan Takemichi yang seakan ingin meninju orang. Nah, ini kemungkinan besar adalah saat Takemichi melancarkan serangannya kepada kisah-kisah upacara penerimaan dulu. Namun sayangnya di scene berikutnya ia terlempar yang kemungkinan adalah balasan dari Kisaki. Dan mukanya pun tampak putus asa, seakan tenggelam dalam rasa sakit karena tak berhasil menyelesaikan misinya. Di masa depan juga begitu. Saat hujan turun, ia kemudian melihat tangannya lagi yang sama persis dilakukan pada episode 11. Yaitu ketika Takemichi kembali ke masa depan lagi. Hanya untuk memberikan bekas luka pada tangannya. Berikutnya, memperlihatkan Tachibana Hinata yang menoleh dan kaget yang kemungkinan adalah detik-detik kematiannya ditabrak oleh mobil. Baik dari kematian pertamanya hingga kedua kalinya. Dan Takemichi yang berusaha meraihnya, tapi gagal dan malah menangis. Dan saat ia berdiri, ia bertemu dengan Naoto versi dewasa dan itulah saat ia melakukan jabat tangan dan melakukan time leap atau perjalanan ke masa lalu. Dan scene yang memperlihatkannya juga sangat jelas, yaitu Takemichi dewasa berubah jadi Takemichi 12 tahun yang lalu saat ia masih SMP. Dan di depannya merupakan dua orang pendiri Toman yaitu Draken dan Maiki. Takemichi melihat mereka berdua seperti cahaya. Dan Maiki dan Draken pun juga tersenyum melihat Takemichi. Dan Takemichi juga ikut berlari ke arah mereka atau arah cahaya tersebut. Bisa jadi mengartikan kalau Maiki dan Draken adalah jembatan untuk menyelamatkan Tachibana Hinata. Dan ya, udah itu aja detail yang bisa kami gali dalam opening Tokyo Revengers ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saya di bawah ya. Kedepannya kami akan bahas lagi dua endingnya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.